Hujan baru saja reda ketika Kayla memarkir mobilnya di depan sebuah restoran mewah di sudut kota. Malam itu seharusnya menjadi malam yang istimewa. Malam di mana ia dan Adrian, tunangannya, merayakan hari-hari terakhir mereka sebelum resmi menjadi suami istri. Namun, entah mengapa perasaannya begitu gelisah. Sejak siang, Kayla sudah mencoba menghubungi Adrian, tetapi hanya pesan singkat yang ia terima sebagai balasan. "Aku sibuk. Jangan ganggu." Meskipun merasa ada sesuatu yang janggal, Kayla menepis pikirannya. Mungkin Adrian hanya sedang stres dengan persiapan pernikahan mereka. Ia memilih untuk tidak mempermasalahkan hal itu dan datang ke restoran sesuai rencana, berharap bisa menghabiskan waktu berdua dan berbicara dari hati ke hati. Namun, saat memasuki restoran, langkahnya mendadak terhenti. Matanya membelalak melihat sosok Adrian di sudut ruangan. Ia tidak sendiri. Di hadapannya duduk seorang wanita dengan gaun merah menyala, tersenyum manja sambil memainkan rambutnya. Jantung Kayla berdegup lebih cepat, seolah ingin meloncat dari dadanya. Mungkin itu hanya rekan kerja, pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi, ketika ia melihat Adrian meraih tangan wanita itu, menggenggamnya dengan lembut, sesuatu dalam dirinya retak. Ia ingin memastikan semuanya. Dengan langkah berat, ia mendekat, berusaha meyakinkan hatinya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Namun, sebelum Kayla sempat membuka suara Adrian terdengar jelas di telinganya. "Sayang, setelah semua ini selesai, kita akan pergi ke Bali bersama ya." Kayla membeku. Ia bahkan hampir kehilangan keseimbangan. Kata-kata Adrian menusuknya lebih tajam daripada pisau. "Sayang, Bali?" Jadi selama ini, di saat ia sibuk mempersiapkan pernikahan, Adrian justru merencanakan sesuatu dengan wanita lain? Tak mampu menahan emosi yang membuncah, Kayla melangkah lebih dekat. Ia tak peduli jika orang-orang mulai melirik karena kehadirannya. Dengan suara bergetar, ia memanggil nama pria itu. "Adrian." Adrian tersentak, wajahnya langsung berubah pucat begitu melihat Kayla berdiri di hadapannya. Wanita yang bersamanya pun tampak panik, buru-buru menarik tangannya dari genggaman Adrian. Kayla, aku bisa jelaskan," katanya terbata-bata. Kayla menahan napas, dadanya bergemuruh hebat. Ia ingin berteriak, ingin bertanya kenapa pria itu tega mengkhianatinya. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan satu kata pun, Adrian malah mendengus kecil dan bersandar di kursinya dengan ekspresi santai. "Kau berlebihan, Kayla. Aku hanya makan malam dengan seorang teman," ujarnya ringan. Seolah yang baru saja ia lakukan bukanlah sesuatu yang salah. Kayla mencengkeram tasnya erat. Ia tidak percaya. Bahkan di saat seperti ini, Adrian masih bisa berdusta. "Teman?" Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena menahan amarah yang hampir meledak. "Teman macam apa yang kau panggil sayang dan kau ajak berlibur bersama?" Adrian mendesah pelan tampak kesal. "Kau selalu dramatis, Kayla. Aku lelah dengan sikapmu yang selalu mempermasalahkan hal kecil. Kau tahu, ini salah satu alasan kenapa aku mulai bosan denganmu." Jantung Kayla seolah berhenti berdetak. Ucapan Adrian lebih menyakitkan dari tamparan. Jadi, selama ini ia dianggap sebagai wanita yang membosankan, sementara dirinya berjuang keras mempersiapkan pernikahan. Adrian justru sibuk bermain dengan wanita lain. Ia menatap pria di hadapannya, mencoba mencari secuil penyesalan di matanya. Namun, yang ia temukan hanya tatapan dingin, seolah dirinya bukan siapa-siapa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menolaknya jatuh. Tidak, ia tidak akan menangis di depan pria ini. Tidak setelah semua yang terjadi. Dengan suara yang lebih tegas, ia berkata, "Baik Adrian, aku tidak akan memaksamu lagi. Jika kau merasa aku membosankan, maka aku akan mengakhiri semuanya di sini." Adrian tampak terkejut. "Apa maksudmu?"
Kayla menegakkan punggungnya, meski hatinya remuk. Pernikahan ini batal. Suasana restoran yang semula dipenuhi suara percakapan mendadak menjadi sunyi. Semua orang kini memperhatikan mereka. Adrian menatap Kayla tak percaya, lalu tertawa kecil seolah mendengar lelucon. Jangan konyol, Kayla. Kau tidak mungkin membatalkan pernikahan yang sudah kau rencanakan berbulan-bulan hanya karena hal sepele ini. Hal sepele? Kayla menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan pemikiran pria ini. Dengan tangan gemetar, ia melepas cincin pertunangan dari jarinya dan meletakkannya di meja di hadapan Adrian. Kita selesai. Tanpa menunggu balasan, Kayla berbalik dan berjalan keluar restoran. Hujan sudah berhenti, tetapi di dalam hatinya, badai masih berkecamuk. Tangannya mengepal, menahan gemetar. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak. Tapi yang bisa ia lakukan hanya berjalan, membiarkan angin malam menghapus jejak air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Satu hal yang pasti, tidak ada lagi Adrian dalam hidupnya. Dan meskipun hatinya masih perih, ia yakin satu hal. Lebih baik kehilangan pria seperti Adrian daripada menghabiskan seumur hidup dalam kebohongan. Kayla terduduk di dalam kamarnya yang gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil di sudut ruangan. Cincin pertunangannya tergeletak di atas meja rias. Kilau emasnya masih memantulkan cahaya, seolah mengejeknya. Hanya beberapa hari yang lalu, cincin itu melambangkan kebahagiaan dan janji sehidup semati. Namun kini, hanya menjadi bukti pengkhianatan yang menyakitkan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mata sembab, wajah kusut, dan hati yang terasa kosong. Seharusnya, dalam 2 hari ke depan, ia akan berdiri di pelaminan, mengenakan gaun putih dengan senyum bahagia di wajahnya. Seharusnya, keluarganya akan menyambut Adrian dengan penuh sukacita sebagai bagian dari mereka. Tapi, semuanya berubah. Pernikahan yang telah ia impikan, yang ia persiapkan dengan penuh cinta, kini tak lebih dari serpihan harapan yang hancur berkeping-keping. Pagi itu, setelah semalaman menangis dalam diam, Kayla akhirnya mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mengetik pesan. "Mama, Papa, kita harus bicara. Aku membatalkan pernikahan ini." Tidak butuh waktu lama sebelum teleponnya berdering. Nama Mama terpampang di layar. Kayla menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. "Kayla, apa maksudmu? Membatalkan pernikahan? Kamu sedang bercanda, kan?" Suara ibunya terdengar panik. "Aku serius, Ma. Adrian selingkuh." Sejenak, hanya keheningan yang terdengar dari seberang telepon. Lalu suara ayahnya, lebih tenang, namun tajam, menyusul. "Kamu yakin, Kayla? Ini bukan keputusan yang bisa diambil gegabah." Air mata Kayla jatuh tanpa bisa dicegah. "Aku melihatnya sendiri, Pak. Dengan mata kepalaku sendiri." Ibunya terdengar terisak. "Tapi undangan sudah dikirim, catering sudah dipesan, semuanya sudah siap. Apa kata keluarga besar nanti? Apa kata tetangga? Kayla, ini bukan masalah kecil." Kayla menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi. Ia tahu keputusannya akan mengecewakan banyak orang, tapi lebih baik membatalkan pernikahan sekarang daripada menjalani kehidupan dalam kebohongan. "Aku tahu ini memalukan, Ma. Aku tahu kita akan jadi bahan omongan. Tapi apa Mama ingin aku menikahi pria yang bahkan tidak bisa setia sebelum kami menikah?" Ibunya terdiam. Ayahnya akhirnya berkata, dengan nada lebih lembut, "Jika kamu benar-benar yakin, maka Papa akan mendukungmu. Ini hidupmu, Kayla. Tapi bersiaplah menghadapi semua konsekuensinya." Kayla menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ia tahu keputusannya akan membawa badai. Tapi ia siap. Dan badai itu benar-benar datang. Siang harinya, telepon dan pesan bertubi-tubi masuk ke ponselnya. "Ki, kamu kenapa? Ini serius." Pesan dari sepupunya. "Kayla, tolong pikirkan lagi. Kamu akan menyesal." Pesan dari seorang teman dekat. "Gila,
Lo berani batalin pernikahan 2 hari sebelum hari H? Pesan dari seorang rekan kerja. Dan yang paling mengejutkan, sebuah pesan dari Adrian sendiri. Jangan gegabah, Kay. Kita masih bisa memperbaiki ini. Kayla menatap pesan itu dengan amarah yang mendidih di dadanya. Memperbaiki? Bagaimana mungkin pria itu masih punya keberanian untuk berbicara seolah semuanya bisa kembali seperti semula? Tanpa berpikir panjang, Kayla mengetik balasan. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Aku tidak akan menikahi pria yang mengkhianatiku. Selamat tinggal, Adrian. Hari itu, Kayla merasa seolah dunia menghakiminya. Keluarganya kecewa, teman-temannya terkejut, dan gosip mulai menyebar. Tapi, di tengah semua itu, ada satu perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Perasaan lega. Untuk pertama kalinya sejak malam yang mengerikan itu, Kayla bisa menarik napas dalam-dalam tanpa rasa sakit menusuk dadanya. Ya, keputusan ini berat. Ya, ia harus menanggung malu dan kekecewaan banyak orang. Tapi lebih baik menanggung luka ini sekarang daripada menghabiskan seumur hidup dalam kebohongan dan penderitaan. Dan Kayla berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyesali keputusannya. Kayla berjalan tanpa tujuan di trotoar kota yang mulai sepi. Lampu jalan berpendar redup, menerangi aspal yang masih basah oleh hujan. Malam ini, setelah semua drama yang terjadi, ia hanya ingin menjauh dari segalanya. Dari tatapan kasihan orang-orang, dari telepon ibunya yang tak berhenti berdering, dari pesan Adrian yang terus mencoba membujuknya kembali. Pikirannya masih berkecamuk. Bagaimana bisa seseorang yang pernah ia cintai, yang pernah ia percayai, mengkhianatinya dengan begitu mudah? Bagaimana bisa keluarganya lebih peduli dengan omongan orang lain daripada perasaannya sendiri? Kayla menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi dadanya masih terasa sesak. Ia butuh udara, butuh kebebasan. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan. Ia melangkah masuk dan memesan secangkir coklat panas. Duduk di sudut ruangan, menatap kosong keluar jendela. Hujan sudah berhenti, tapi bayangan pengkhianatan Adrian masih terus menghantui pikirannya. Kenapa dunia ini tidak pernah adil? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Karena kalau dunia selalu adil, kita tidak akan belajar cara bertahan. Suara itu datang dari meja sebelah. Kayla menoleh dan mendapati seorang pria duduk tak jauh darinya. Ia mengenakan jaket hitam yang tampak sudah usang dengan secangkir kopi di hadapannya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. Kayla mengernyit. "Kamu siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Haris, aku bekerja sebagai sopir di kantor Adrian." Nama itu membuat jantung Kayla berdebar. "Adrian?" Ulangnya setengah tidak percaya. Haris mengangguk. "Aku sering melihatmu datang ke kantor. Sebelumnya, aku ragu apakah aku harus menyapamu atau tidak. Tapi malam ini, kamu kelihatan butuh seseorang untuk diajak bicara." Kayla menghela napas dan menatapnya curiga. "Jadi, kamu sudah tahu semuanya?" Haris mengangkat bahu. Gosip menyebar lebih cepat dari angin di kantor itu. Banyak yang tahu. Kayla tersenyum pahit. Tentu saja, kantor Adrian penuh dengan orang-orang yang senang membicarakan kehidupan orang lain. Pasti sekarang dirinya sudah menjadi bahan omongan mereka. "Terserah mereka," katanya pelan. "Aku sudah mengambil keputusan." Haris menatapnya beberapa detik sebelum berkata, "Itu keputusan yang berani." Kayla mendengus. Orang-orang bilang aku bodoh karena membatalkan pernikahan yang hampir sempurna. Orang-orang tidak tahu rasanya dikhianati. Jawaban Haris membuat Kayla terdiam. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara, dalam nada suaranya yang tenang tapi mengandung luka, yang membuat Kayla bertanya-tanya. "Kamu pernah dikhianati?" tanyanya akhirnya. Haris tersenyum samar. "Semua orang pernah,
dengan cara yang berbeda. Kayla memandangi pria di hadapannya lebih lama. Ada sesuatu dalam diri Haris yang terasa berbeda. Ia tidak terlihat seperti pria kaya atau orang penting. Jaketnya sudah mulai pudar, jam tangannya sederhana, dan ia terlihat seperti pria biasa yang menjalani hidup dengan sederhana. Tapi tatapannya penuh ketenangan, seperti seseorang yang telah melalui banyak hal dalam hidup. "Bagaimana caranya?" tanya Kayla, nyaris berbisik. Bagaimana caranya bertahan setelah dikhianati? Haris menyesap kopinya sebelum menjawab. Dengan mengingat satu hal, kita bukan orang yang kalah. Mereka yang mengkhianati kita adalah mereka yang kehilangan sesuatu yang berharga, bukan kita. Jawaban itu membuat Kayla terpaku. Selama ini, ia merasa menjadi pihak yang kalah. Ia yang kehilangan pernikahan, ia yang dipermalukan, ia yang harus menghadapi konsekuensi berat. Tapi, bagaimana jika selama ini ia salah? Bagaimana jika Adrianlah yang sebenarnya kehilangan sesuatu yang berharga? Kayla menatap pria di hadapannya dengan rasa ingin tahu yang baru. "Apa kamu selalu sebijak ini, Haris?" tanyanya, mencoba sedikit bercanda. Haris tersenyum. "Hanya ketika aku sedang minum kopi." Kayla terkekeh kecil. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia merasa sedikit lebih ringan. Malam itu, di kedai kopi kecil di pinggir jalan, Kayla bertemu dengan seseorang yang tidak pernah ia duga. Seseorang yang tanpa ia sadari, perlahan-lahan mulai mengubah hidupnya. Malam itu, setelah mengobrol cukup lama dengan Haris di kedai kopi, Kayla pulang dengan hati yang masih dipenuhi gejolak. Namun, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan Adrian, ia merasa ada secercah kelegaan dalam hatinya. Kata-kata Haris terngiang-ngiang di kepalanya. Kita bukan orang yang kalah. Mereka yang mengkhianati kita adalah mereka yang kehilangan sesuatu yang berharga, bukan kita. Namun, keesokan harinya, badai itu kembali datang. Kayla terbangun dengan lusinan pesan dan panggilan tak terjawab. Ibunya, teman-temannya, bahkan beberapa kolega Adrian menghubunginya dengan nada yang sama, memintanya untuk berpikir ulang. Ada yang mengejek, ada yang memohon, ada juga yang menyindir. Tapi yang paling membuat darahnya mendidih adalah pesan dari Adrian. "Aku tahu kau hanya marah sesaat, Kayla. Kau wanita cerdas. Kau tidak akan merusak hidupmu hanya karena emosi sesaat. Aku masih memberimu kesempatan untuk kembali. Mari kita selesaikan ini dengan baik." Tangannya mengepal. Kesempatan untuk kembali? Seakan-akan dirinya yang bersalah. Seakan-akan Adrian masih punya hak untuk menentukannya. Tanpa berpikir panjang, Kayla keluar dari apartemennya. Ia butuh udara, butuh tempat untuk melampiaskan kekesalannya sebelum rasa frustasi ini meledak. Dan tanpa sadar, kakinya membawanya ke tempat yang sama. Kedai kopi tempat ia bertemu Haris semalam. Saat masuk ke dalam, matanya langsung menangkap sosok pria itu, duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Haris tampak tenang, menyesap kopi paginya sambil membaca koran. Tanpa basa-basi, Kayla menarik kursi di depannya dan duduk dengan kasar. Haris menurunkan korannya, menatapnya dengan alis terangkat. "Pagi yang buruk," Kayla mendesah panjang. "Bisa dibilang begitu." Haris meletakkan korannya dan menyesap kopinya sebelum berkata, "Mau bicara?" Kayla mengangguk lalu menceritakan semua yang terjadi pagi ini. Tentang pesan Adrian, tekanan dari keluarga, dan betapa dirinya ingin membuktikan sesuatu kepada semua orang. Haris mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela sedikit pun. Setelah Kayla selesai, pria itu hanya menatapnya dengan ekspresi datar. "Lalu, apa yang akan kau lakukan?" tanyanya akhirnya. Kayla menggigit bibirnya. Ia sendiri tidak tahu, tapi yang jelas ia tidak mau terlihat seperti wanita yang terpuruk karena pria brengsek seperti Adrian. Dan di saat itulah,
Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Kayla menatap Haris dalam-dalam, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita menikah?" Haris hampir tersedak kopinya. Ia buru-buru meletakkan cangkirnya dan menatap Kayla seolah wanita itu baru saja kehilangan akal sehat. "Apa?" Kayla menelan ludah. Kata-kata itu sudah keluar dari mulutnya, dan kini ia harus menjelaskan maksudnya. "Aku ingin membuktikan pada Adrian, pada keluargaku, dan pada semua orang yang meremehkanku, bahwa aku bisa bahagia tanpa dia." Haris masih menatapnya tanpa ekspresi. "Dan menurutmu, menikah denganku adalah cara terbaik untuk itu?" Kayla mengangguk, meskipun dalam hati ia pun tahu ini gila. "Kau pria baik, Haris. Aku tahu kita baru bertemu, tapi aku yakin kau tidak akan mengkhianatiku seperti Adrian." Haris menyilangkan tangan di dada. "Aku ini cuma sopir, Kayla. Kau yakin ingin membuat pernikahan hanya untuk balas dendam?" "Aku tidak peduli status sosial," kata Kayla cepat. "Aku hanya ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku bisa move on, bahwa aku bisa menjalani hidupku dengan baik." Haris menghela napas panjang dan bersandar di kursinya. Ia menatap Kayla dengan pandangan yang sulit ditebak. "Kau tahu ini ide gila, kan?" Kayla tersenyum miris. "Tentu saja aku tahu." Haris menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak akan menikahi seseorang hanya karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain." Jawaban itu seperti tamparan bagi Kayla. Ia menunduk, merasa malu dengan dirinya sendiri. "Maaf, aku terlalu emosional." Tapi sebelum ia sempat benar-benar menyesali kata-katanya, Haris melanjutkan, "Tapi kalau kau benar-benar ingin menikah, bukan untuk balas dendam, aku akan mempertimbangkannya." Kayla mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan bingung. "Maksudmu?" Haris mengangkat bahu. "Aku tidak ingin menjadi bagian dari permainanmu. Tapi jika kau benar-benar ingin menikah, karena kau melihat masa depan dalam hubungan itu, bukan hanya untuk membalas seseorang, maka aku mungkin bisa menerimanya." Kayla terdiam. Kata-kata Haris membuatnya berpikir ulang. Apakah ia benar-benar ingin menikah hanya untuk membuktikan sesuatu? Ataukah jauh di dalam hatinya, ia hanya ingin merasa dicintai kembali? Haris menatapnya dalam-dalam sebelum berkata pelan, "Pikirkan baik-baik, Kayla. Aku bukan Adrian. Aku tidak akan menjadi alat untuk menyembuhkan lukamu." Dan dengan itu, ia kembali menyesap kopinya, seolah percakapan tadi hanyalah obrolan ringan biasa. Kayla, di sisi lain, merasa dunianya baru saja terguncang untuk kedua kalinya. Kayla tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menikah dengan cara seperti ini. Tanpa cinta, tanpa kebahagiaan yang sejati, dan tanpa perasaan berdebar-debar, seperti yang seharusnya dirasakan oleh seorang pengantin wanita. Namun, disinilah ia berdiri sekarang, dalam balutan kebaya putih, sederhana, di depan penghulu, yang akan meresmikan pernikahannya dengan seorang pria yang baru ia kenal beberapa hari lalu. Haris, pria yang menerima tawaran gilanya. Pria yang akan menjadi suaminya dalam hitungan menit. Kayla mencuri pandang ke arahnya. Haris tampak tenang, mengenakan kemeja putih dan jas hitam sederhana tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada senyuman gugup seperti pengantin pria pada umumnya. Tidak ada tatapan penuh cinta. Ia hanya berdiri tegap, menunggu penghulu menyelesaikan prosesi akad. Kayla mengembuskan napas panjang. Itu tidak masalah. Ia sudah tahu sejak awal bahwa ini bukan pernikahan atas dasar cinta. Ini tentang harga diri. Tentang menunjukkan pada Adrian, pada keluarganya, dan pada semua orang yang meremehkannya bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa pria brengsek itu. Saudara Haris Pangestu Wijanarko, suara penghulu menggema di ruangan kecil itu. Apakah Anda bersedia menerima Kayla Anindita sebagai istri Anda dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai? Ruangan terasa hening seketika. Semua mata tertuju pada Haris. Kayla
menggenggam tangannya erat di pangkuannya. Untuk sesaat, ia takut Haris berubah pikiran. Namun, detik berikutnya, pria itu menjawab dengan suara mantap. Saya terima nikahnya Keila Anindita dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Seakan beban berat yang selama ini menekan dada Keila akhirnya runtuh. Pernikahan ini sudah sah. Tidak ada pesta megah, tidak ada dekorasi mewah, tidak ada tamu undangan dalam jumlah ratusan. Hanya sebuah pernikahan sederhana di rumah salah satu kerabat Haris, disaksikan oleh keluarga kecilnya dan beberapa sahabat. Bahkan, orang tua Keila tidak hadir. Ibunya menolak datang karena merasa malu atas keputusan putrinya yang dianggap gegabah. Ayahnya, meskipun lebih bisa memahami, tetap memilih untuk tidak hadir demi menghindari konflik dengan istrinya. Saat Keila menghubungi mereka tadi pagi, ibunya hanya mengatakan dengan dingin, "Kamu yang memilih jalanmu sendiri, jadi jangan berharap banyak dari kami." Kata-kata itu menyakitkan. Tapi Keila menolak menangis. Ia sudah cukup terluka oleh pengkhianatan Adrian. Ia tidak akan membiarkan kekecewaan ibunya menambah beban hatinya. Saat resepsi kecil di halaman belakang rumah itu selesai, Keila akhirnya bisa menghela napas lega. Ia merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Ia duduk di sudut halaman, menatap ke arah langit yang mulai berubah warna keemasan saat matahari hampir terbenam. Sudah lelah? Keila menoleh dan mendapati Haris berdiri di sampingnya, menyodorkan segelas air mineral. Ia menerimanya dengan senyum tipis. Sedikit, Haris ikut duduk di sebelahnya. "Kamu masih bisa membatalkan semuanya, kamu tahu?" katanya pelan. "Aku tidak akan menahanmu jika kamu berubah pikiran." Keila menatapnya. "Aku tidak berubah pikiran." Haris mengangguk pelan. "Baiklah." Hanya itu yang ia katakan. Tanpa basa-basi, tanpa pertanyaan lebih lanjut. Seolah apapun keputusan yang diambil Keila, ia akan tetap menerimanya tanpa protes. "Terima kasih," kata Keila akhirnya. Haris menoleh. "Untuk apa?" "Untuk tidak menghakimiku seperti orang lain." Haris tersenyum samar, lalu mengalihkan pandangannya ke langit. "Aku bukan tipe orang yang suka menghakimi keputusan seseorang. Selama kamu tahu apa yang kamu lakukan, aku tidak punya hak untuk menilai." Keila terdiam. Ia tahu apa yang ia lakukan, bukan? Atau sebenarnya ia hanya berusaha menipu dirinya sendiri. Malam itu, mereka pulang ke rumah Haris, sebuah rumah kecil yang sederhana tapi bersih dan nyaman. Saat Keila memasuki rumah itu, ia menyadari betapa jauhnya tempat ini dari kehidupan mewah yang selama ini ia jalani. Tidak ada perabot mahal, tidak ada dekorasi glamor, hanya ruangan yang tertata rapi dengan sentuhan kehangatan yang tidak pernah ia temukan di rumah orang tuanya. Haris meletakkan kunci di meja dan menatap Keila. "Aku tahu ini bukan kehidupan yang biasa kamu jalani. Jika kamu butuh waktu untuk menyesuaikan diri, aku mengerti." Keila mengangguk. "Terima kasih." Ia tahu Haris tidak perlu mengatakan hal itu, tapi entah kenapa, kata-katanya membuatnya merasa sedikit lebih tenang. "Tapi ada satu hal yang harus kita sepakati," lanjut Haris. Keila menatapnya. "Apa?" Haris menatapnya dengan serius. "Kita boleh menikah tanpa cinta, tapi aku ingin pernikahan ini tetap didasari rasa saling menghormati. Aku tidak ingin kita hanya menjadi dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap." Keila terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku setuju." Haris mengulurkan tangannya. "Mulai hari ini, kita adalah suami istri. Kita mungkin tidak saling mencintai, tapi setidaknya kita bisa menjadi teman yang baik." Keila menatap tangannya yang terulur, lalu dengan sedikit ragu, ia menyambutnya. Saat itu, ia tidak tahu bahwa pernikahan tanpa cinta ini perlahan akan mengubah segalanya. Keila berdiri tegak di lobi hotel mewah, tempat Adrian sering menghabiskan waktunya untuk rapat atau sekadar bersantai. Tubuhnya mungkin terlihat tenang, tapi di dalam dadanya
badai berkecamuk. Hari ini ia akan menghadapi pria yang telah mengkhianatinya. Bukan sebagai wanita yang hancur karena ditinggalkan, tetapi sebagai wanita yang telah berdiri kembali dengan seorang suami di sisinya. Haris berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja hitam dan celana panjang berwarna senada. Ia tidak mengenakan jas mahal atau jam tangan mewah seperti Adrian, tapi ada sesuatu dalam caranya berdiri yang memancarkan ketenangan dan kewibawaan. Saat pintu lift terbuka, Adrian melangkah keluar, diapit dua rekannya. Pria itu masih tampan, masih berpenampilan rapi dengan jas mahal dan senyum angkuhnya. Mata mereka bertemu. Adrian menghentikan langkahnya, alisnya terangkat melihat Kayla berdiri di sana bersama seorang pria. "Kayla," katanya, menyebut namanya dengan nada seakan mereka masih punya hubungan yang belum selesai. "Aku tidak menyangka kau akan datang menemuiku setelah semua drama yang kau buat." Kayla mengangkat dagunya, tidak mau menunjukkan kelemahannya. "Aku di sini bukan untuk mengingat masa lalu, Adrian. Aku hanya ingin memperkenalkan seseorang padamu." Ia menoleh ke samping, lalu dengan tenang berkata, "Ini suamiku, Haris." Senyum Adrian langsung berubah menjadi tawa kecil yang penuh ejekan. "Jadi ini lelaki yang kau nikahi?" Haris tetap diam. Ia hanya menatap Adrian dengan ekspresi tenang. Sama sekali tidak terprovokasi oleh nada menghina itu. Adrian melipat tangannya di dada. "Kayla, aku sudah mendengar tentang ini. Awalnya, aku pikir ini hanya lelucon, tapi ternyata kau benar-benar menikahi sopir kantorku." Rekan-rekan Adrian saling pandang sebelum ikut terkekeh pelan. Kayla mengepalkan tangannya. Ia tahu Adrian akan mengatakan sesuatu seperti ini, tapi mendengarnya langsung tetap saja menyakitkan. Namun, sebelum ia bisa membalas, Haris melangkah maju. "Dan kalau aku memang sopir, kenapa itu masalah bagimu?" Suara Haris terdengar datar, tapi ada ketegasan di dalamnya yang membuat suasana langsung berubah. Adrian menyipitkan mata. "Aku hanya berpikir, kasihan saja. Kayla dulu hampir menikah denganku, seorang direktur, tapi sekarang dia harus puas dengan pria sepertimu." Haris tersenyum kecil, tidak tersinggung sedikit pun. "Menarik, sepertinya kau mengukur harga diri seseorang dari jabatan dan kekayaan." Adrian mengangkat bahu. "Memangnya bukan begitu?" Haris memasukkan tangannya ke dalam saku. "Aku hanya penasaran, Adrian. Kalau memang jabatan itu segalanya bagimu, apakah itu berarti kau merasa lebih unggul dariku sebagai manusia?" Adrian tertawa sinis. "Tentu saja." Haris mengangguk pelan, lalu menatap Kayla. "Kau melihatnya, Kayla. Inilah pria yang dulu hampir kau nikahi. Seseorang yang menganggap orang lain rendah hanya karena status sosialnya." Kayla mengangguk. "Ya. Dan aku bersyukur aku tidak jadi menikah dengannya." Kali ini, tawa Adrian langsung menghilang. Ekspresinya berubah tajam. "Apa maksudmu?" Kayla melangkah maju. "Aku mungkin bukan wanita sempurna, tapi aku cukup berharga untuk tidak dipermainkan oleh pria seperti dirimu. Aku lebih memilih menikahi seseorang yang bisa menghormatiku daripada seseorang yang hanya peduli pada gengsi." Wajah Adrian menegang. Ia mungkin berpikir Kayla masih menyimpan luka atau perasaan padanya. Tapi melihatnya berdiri di sini, penuh percaya diri dengan pria lain di sisinya, jelas membuat egonya terguncang. Adrian tertawa kecil lagi, meskipun kali ini terdengar lebih dipaksakan. "Kalau itu yang kau yakini, silakan. Tapi jangan menyesal, Kayla. Hidup dengan pria rendahan tidak akan mudah." Kayla tersenyum tipis. "Aku lebih suka hidup sederhana dengan pria yang bisa dipercaya daripada hidup mewah dengan seorang pengkhianat." Adrian membuka mulutnya untuk membalas, tapi Haris tiba-tiba berbicara lagi. "Dan Adrian," katanya dengan suara santai, "kau sebaiknya tidak terlalu meremehkan orang hanya karena kau pikir mereka lebih rendah darimu.
Dunia ini berputar. Kadang seseorang yang kau anggap tidak berarti justru bisa berakhir jauh lebih tinggi darimu. Adrian menatapnya dengan tatapan tajam. Apa maksudmu? Haris hanya tersenyum. Senyum yang misterius, seakan ia menyimpan sesuatu yang tidak diketahui Adrian. Tidak ada, jawabnya ringan. Hanya pengingat saja. Adrian tampak ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi sebelum sempat membuka mulutnya, Haris sudah menggandeng tangan Kayla. "Ayo, kita pergi," katanya lembut. Kayla tidak menolak. Dengan langkah anggun, ia berjalan meninggalkan Adrian, meninggalkan masa lalunya, dan menuju kehidupan baru yang telah ia pilih. Sementara itu, Adrian hanya bisa menatap kepergian mereka dengan rahang mengeras. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya telah kalah. Malam itu, Kayla duduk di sofa rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya bersama Haris. Cangkir teh hangat di tangannya sudah mulai mendingin, tapi pikirannya masih berputar pada pertemuan mereka dengan Adrian siang tadi. Haris, pria itu begitu tenang menghadapi semua hinaan Adrian. Tidak ada amarah, tidak ada reaksi berlebihan. Justru, ketenangannya membuat Adrian terlihat kecil dan putus asa. Siapa sebenarnya Haris? Kayla mengangkat pandangannya dan menemukan Haris duduk di seberang meja, membaca buku tebal dengan serius. Dari cara ia menggenggam buku itu, dari caranya menyusuri setiap kata dengan penuh perhatian, Kayla menyadari sesuatu. Haris bukan pria biasa. Tidak banyak sopir yang suka membaca buku tebal di waktu senggang mereka. Kayla meletakkan cangkirnya, menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya bertanya, "Kamu tidak marah tadi?" Haris mengangkat kepalanya dari bukunya, menatap Kayla dengan tenang. "Marah soal apa?" Kayla menatapnya dengan tak percaya. "Adrian menghina kamu, menganggap kamu rendah." Haris tersenyum samar. "Kenapa aku harus marah? Yang dia hina bukan diriku yang sebenarnya, tapi versiku yang ada di kepalanya." Kayla terdiam. Ada sesuatu dalam cara Haris berbicara yang terasa berbeda. "Jadi kamu tidak keberatan dia menganggap kamu hanya seorang sopir?" Haris menutup bukunya pelan, lalu menatap Kayla dalam-dalam. "Pekerjaan itu bukan sesuatu yang harus membuatku malu. Aku bisa menjadi sopir, petani, tukang bangunan, atau apapun yang halal, dan itu tidak akan membuatku lebih rendah sebagai manusia." Kayla menelan ludahnya. Ada sesuatu dalam kata-kata Haris yang menampar egonya. Seumur hidup, ia dikelilingi oleh orang-orang yang menilai segalanya dari harta dan status sosial, termasuk dirinya sendiri. Tapi Haris berbeda. "Kenapa kamu mau menikah denganku?" tanya Kayla tiba-tiba. Haris terdiam sesaat, lalu menjawab, "Karena kamu butuh seseorang di sisimu." Hanya itu jawabannya. Kayla menunggu lebih lama, berharap ada penjelasan lain tentang perasaan, tentang alasan yang lebih dalam. Tapi Haris tidak mengatakan apa-apa lagi. Kayla menunduk. Apakah hanya itu? Apakah benar Haris hanya menikahinya karena kasihan? Hari demi hari berlalu, dan Kayla mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Haris. Bagaimana pria itu bangun lebih awal setiap pagi, menyiapkan sarapan meskipun mereka jarang makan bersama. Bagaimana ia selalu memastikan Kayla memiliki cukup keperluan di rumah tanpa pernah bertanya apa yang Kayla inginkan. Bagaimana ia membaca berita setiap pagi, dan bagaimana ia bisa berbicara dengan begitu cerdas tentang banyak hal, ekonomi, politik, bahkan seni. Haris memang sopir, tapi ia juga seseorang yang jelas memiliki wawasan luas. Siapa sebenarnya pria ini? Sampai suatu hari, saat Kayla sedang membereskan lemari di kamar mereka, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin penasaran. Di salah satu laci, terselip beberapa dokumen tua yang terlihat berdebu. Kayla tidak bermaksud kepo, tapi salah satu kertasnya jatuh ke lantai dan matanya tanpa sengaja menangkap tulisan di atasnya. Haris Pangestu Wijanarko, Sarjana Ekonomi. Kayla membelalakan mata. Sarjana?
Ia segera membuka dokumen lain yang ada di dalam laci itu. Ada beberapa sertifikat, satu di antaranya berasal dari universitas ternama. Tangannya sedikit bergetar saat ia membaca semuanya. Haris bukan hanya seorang sopir. Ia pernah berkuliah di universitas bergengsi. Ia punya sertifikat keahlian bisnis. Tapi, kenapa ia memilih menjadi sopir? Saat itu juga, Kayla menyadari satu hal. Ada banyak rahasia yang belum ia ketahui tentang suaminya. Dan ia berniat untuk mencari tahu. Kayla duduk di tepi ranjang, tatapannya terpaku pada dokumen-dokumen yang baru saja ia temukan. Jemarinya mengelus permukaan kertas itu perlahan, seolah-olah itu bisa memberinya jawaban. Sarjana ekonomi, universitas ternama, sertifikat keahlian bisnis. Bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang seperti ini memilih menjadi sopir? Pikiran itu terus berputar di kepalanya, menciptakan pertanyaan demi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Saat langkah kaki terdengar mendekat, Kayla buru-buru menutup laci, menyembunyikan dokumen-dokumen itu, seakan menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Tak lama kemudian, Haris muncul di ambang pintu. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara tenang. Kayla tersentak kecil, tapi segera menguasai dirinya. "Belum, lagi nggak ngantuk." Haris mengangguk dan berjalan masuk, melepas jam tangannya lalu meletakkannya di atas meja. Ia tampak lelah, tapi tetap menjaga ekspresi santainya seperti biasa. Kayla menggigit bibirnya, ragu untuk bertanya, tapi rasa penasaran itu terlalu kuat. "Haris," panggilnya pelan. Haris menoleh. Kayla menatapnya lekat-lekat. "Kenapa kamu jadi sopir?" Haris sedikit terkejut dengan pertanyaannya, tapi ia cepat menyembunyikan ekspresinya. "Kenapa kamu tiba-tiba tanya itu?" Kayla menelan ludahnya. "Aku hanya penasaran." Haris diam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Aku butuh pekerjaan. Jadi sopir adalah pilihan yang paling masuk akal saat itu." Jawaban itu terdengar terlalu sederhana, terlalu mudah. "Tapi kamu punya pendidikan tinggi," lanjut Kayla, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Aku lihat dokumen di laci." Tatapan Haris berubah. Sesuatu melintas di matanya. Bukan kemarahan, tapi lebih seperti keterkejutan yang berusaha disembunyikan. Kayla menahan napas. "Kenapa seseorang dengan pendidikan seperti kamu memilih pekerjaan itu?" Haris menarik napas panjang, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia menatap keluar, seakan mencari jawaban dari kegelapan malam. "Aku punya alasan," katanya akhirnya. Kayla menunggu, berharap ia akan melanjutkan. Tapi Haris hanya menatap keluar jendela, seolah-olah pikirannya sedang berada di tempat lain. "Alasan apa?" desak Kayla. Haris akhirnya menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku pernah kehilangan segalanya, Kayla." Jantung Kayla berdetak lebih cepat. "Apa maksudmu?" Haris tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum seseorang yang menyembunyikan luka dalam. "Keluargaku dulu punya perusahaan. Aku tumbuh di dunia bisnis. Ayahku ingin aku melanjutkan usahanya, tapi sesuatu terjadi dan aku kehilangan semuanya." Kayla menatapnya tanpa berkedip. "Sesuatu?" Haris mengalihkan pandangannya. "Lebih tepatnya, seseorang menghancurkan semuanya." Suasana kamar tiba-tiba terasa lebih dingin. Kayla menelan ludah. "Siapa?" Haris menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, pelan, "Seseorang yang mungkin kau kenal." Darah Kayla seakan membeku. Siapa yang dimaksud Haris? Dan kenapa ia merasa bahwa jawaban itu akan mengubah segalanya? Kayla duduk diam di dalam kamar. Tangannya gemetar saat menggenggam sebuah map coklat tebal yang baru saja ia temukan di dalam lemari Haris. Dadanya naik turun dengan napas yang tidak beraturan. Di dalam map itu ada tumpukan dokumen, bukti bahwa Haris
bukan hanya sekadar sopir. Namanya tertulis jelas di berbagai berkas perusahaan. Haris Pangestu Wijanarko, mantan direktur muda dari sebuah perusahaan besar yang kini telah runtuh. Namun, yang lebih mengejutkan, di antara tumpukan dokumen itu ada beberapa lembar laporan keuangan yang mencantumkan nama seseorang yang sangat dikenal Keila, Adrian Wijaya. Tangan Keila mencengkeram kertas itu lebih erat. Adrian, mantan tunangannya, ternyata terlibat dalam kehancuran perusahaan keluarga Haris. Dunia Keila seakan berputar. Jadi, selama ini, alasan Haris menjadi sopir bukan karena ia jatuh miskin, bukan karena ia tidak punya pilihan lain. Ia sedang menyamar. Ia punya misi. Dan itu semua berkaitan dengan Adrian. Langkah kaki terdengar di luar kamar. Keila buru-buru memasukkan dokumen-dokumen itu kembali ke dalam map. Tapi sebelum ia bisa menutupnya, pintu kamar terbuka. Haris berdiri di sana. Ekspresinya langsung berubah saat melihat map itu di tangan Keila. Mereka saling menatap dalam keheningan yang menegangkan. "Kamu sudah tahu?" kata Haris akhirnya. Suaranya datar tapi penuh makna. Keila menelan ludah, mencoba mengendalikan emosinya. "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" Haris masuk ke dalam kamar, menutup pintu di belakangnya. Ia berjalan mendekat, tatapannya penuh dengan sesuatu yang belum pernah Keila lihat sebelumnya. Beban dari masa lalu yang berat. "Aku tidak ingin melibatkanmu dalam urusan ini." Keila mendengus, tertawa kecil tanpa humor. "Tidak ingin melibatkanku? Aku sudah terlibat sejak awal, Haris. Aku menikah dengan seseorang yang bahkan aku tidak benar-benar kenal." Haris mengusap wajahnya, terlihat lelah. "Aku memang menyembunyikan banyak hal, tapi satu hal yang tidak pernah berubah. Aku tidak menikahimu untuk membalas dendam." Keila terdiam, matanya mencari-cari kebenaran di wajah Haris. "Jadi, kamu menikahiku hanya karena aku butuh seseorang di sisiku?" Tanyanya pelan, mengulangi jawaban Haris sebelumnya. Haris menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Tidak hanya itu." Keila menahan napas. "Apa maksudmu?" Haris berjalan, mendekat, berdiri di hadapannya. "Awalnya, iya, aku hanya ingin membantumu. Tapi, sekarang semua jadi lebih dari itu." Jantung Keila berdetak kencang. Haris menatapnya dengan intens, seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam, lebih besar dari sekadar kata-kata. Tapi sebelum ia bisa mengucapkannya, Keila menggeleng, mencoba tetap berpikir jernih. "Kamu menyelidiki Adrian, kan?" tanyanya. Suaranya bergetar. Haris menghela napas panjang. "Iya, Adrian bukan hanya sekadar pria yang berselingkuh. Dia korup. Dia menghancurkan perusahaan keluargaku dengan cara yang licik." Keila merasa tubuhnya melemas. Jadi, ini lebih besar dari sekadar pengkhianatan pribadi. Adrian bukan hanya mengkhianatinya dalam hubungan, tapi juga dalam dunia bisnis. "Aku sudah mengumpulkan cukup bukti," lanjut Haris. "Segera Adrian akan mendapatkan balasan yang pantas." Keila menggigit bibirnya. Otaknya berputar dengan cepat. "Lalu, aku bagian dari apa dalam semua ini?" Haris menatapnya dalam-dalam. "Kamu bukan bagian dari rencanaku. Kamu bagian dari hidupku." Jantung Keila berdegup semakin kencang. Apakah ini berarti Haris benar-benar mulai memiliki perasaan untuknya? Ataukah ini hanya bagian dari permainan yang lebih besar? Keila tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, konflik ini baru saja memuncak. Keila berdiri di tengah ruangan. Dadanya naik turun dengan napas yang tak beraturan. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya, berusaha menahan amarah, kekecewaan, dan perasaan sakit yang berputar dalam dirinya. "Kamu berbohong padaku." Suaranya terdengar serak, hampir tak terdengar. Haris yang berdiri hanya beberapa langkah darinya terlihat begitu tenang. Namun, sorot matanya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa Keila baca.
Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Kayla. Kayla tertawa kecil, getir. Tidak. Jadi menurutmu menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya dariku itu bukan kebohongan? Haris mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku punya alasan. Semua orang yang berbohong selalu punya alasan. Potong Kayla cepat. Dan kamu lebih dari sekadar berbohong, Haris. Kamu menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak pernah memberitahuku kalau Adrian adalah musuh lamamu. Kamu tidak pernah memberitahuku kalau pernikahan kita, hubungan kita, bisa jadi cuma bagian dari rencana besarmu. Haris menegang. Pernikahan kita bukan bagian dari rencana apapun. Tapi kamu memanfaatkanku, bukan? Kayla menatapnya tajam. Matanya mulai memanas. Haris diam. Dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Kayla merasa seolah-olah dunianya kembali runtuh, sama seperti saat ia memergoki Adrian berselingkuh. Ia mempercayai Haris. Ia benar-benar mencoba menerima kehadiran pria itu dalam hidupnya, meskipun mereka menikah tanpa cinta. Dan sekarang, Haris ternyata memiliki agendanya sendiri. Aku tidak bisa percaya ini. Bisiknya, suaranya nyaris pecah. Haris maju selangkah, seolah ingin menggapainya. Kayla, dengarkan aku. Tidak. Kayla mundur, menatapnya dengan sorot terluka. Aku tidak mau dengar apapun lagi darimu. Aku butuh waktu. Haris terdiam, matanya mengunci Kayla, seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih besar dari kata-kata. Tapi Kayla sudah berbalik, meraih tasnya, dan berjalan menuju pintu. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu, ia harus pergi. Ia tidak bisa tinggal di sini bersama seseorang yang telah mengkhianatinya lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Haris tidak menghentikannya. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan Kayla pergi. Tapi saat Kayla melangkah keluar dari rumah, ia tidak sadar bahwa ada sepasang mata lain yang mengawasinya dari kejauhan. Seseorang yang telah lama menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan seseorang itu adalah Adrian. Langit mendung sore itu seakan menjadi pertanda akan datangnya badai yang lebih besar. Di salah satu ruang sidang perusahaan, Adrian duduk dengan wajah tegang. Dasi yang melingkar di lehernya terasa mencekik dan keringat mulai bercucuran di pelipisnya. Di seberang ruangan, Haris berdiri tegap dengan ekspresi dingin. Di tangannya, ia memegang beberapa dokumen yang menjadi senjata pamungkasnya untuk menjatuhkan Adrian. Baiklah, mari kita mulai. Suara seorang pria paruh baya, salah satu petinggi dewan direksi, menggema di ruangan itu. Semua mata tertuju pada Haris saat ia membuka lembaran pertama. Selama beberapa bulan terakhir, saya telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap kejahatan finansial yang telah dilakukan Adrian Wijaya. Adrian tersentak. Kejahatan? Omong kosong apa ini? Haris tidak menggubrisnya dan malah melanjutkan. Di hadapan saya ini ada laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan transaksi mencurigakan. Ada banyak aliran dana yang tidak jelas ke perusahaan-perusahaan fiktif yang ternyata terhubung dengan Adrian. Dewan direksi mulai berbisik satu sama lain. Tidak hanya itu, Haris meletakkan dokumen lain di atas meja. Dalam laporan audit yang saya selidiki lebih dalam, ditemukan pula penggelapan dana yang dilakukan selama bertahun-tahun. Keuntungan perusahaan dimanipulasi, sementara uangnya masuk ke rekening pribadi Adrian. Itu bohong. Adrian berdiri dengan wajah merah padam. Jangan percaya padanya. Dia cuma seorang sopir? Haris menyela dengan tenang, menatap Adrian tajam. Sayangnya, aku lebih dari itu. Namaku Haris Pangestu Wijanarko. Dan dulu, sebelum perusahaan keluargaku hancur, aku juga pernah duduk di kursi yang sama. Seperti kamu. Ruangan menjadi hening. Para direksi saling berpandangan. Beberapa dari mereka mulai memahami situasi sebenarnya. Haris melanjutkan, aku kehilangan segalanya
karena kecurangan seseorang. Dan orang itu, ia menatap Adrian penuh kebencian. Adalah kamu. Adrian melangkah mundur, wajahnya mulai pucat. Saat itu aku tidak memiliki bukti, tapi sekarang Haris tersenyum tipis. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bukti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga saksi-saksi yang bersedia memberikan kesaksian. Seorang pria tua yang duduk di kursi direksi mengetuk meja dengan jari-jarinya. Adrian, apa yang dikatakan Haris ini benar? Tidak, ini jebakan. Aku tidak melakukan apapun. Adrian berteriak, matanya liar mencari dukungan. Namun, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang membelanya. Haris mendekat, menatap Adrian dari dekat. Kau bilang aku hanya seorang sopir. Tapi lihat sekarang, siapa yang akan kehilangan segalanya? Saat itu juga, seorang petugas dari otoritas keuangan masuk ke ruangan, diikuti oleh 2 polisi. Adrian Wijaya, Anda ditangkap atas dugaan penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, dan tindak pidana pencucian uang. Ucap salah satu polisi tegas. Adrian semakin panik. Tidak, aku dijebak. Ini tidak adil. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Namun, tak ada lagi yang peduli. Dewan direksi memutuskan untuk mencabut jabatan Adrian dan menyita semua asetnya. Perusahaannya yang selama ini dipenuhi oleh kebohongan akhirnya runtuh dalam hitungan hari. Dan Adrian, kini ia bukan siapa-siapa. Saat borgol melingkar di pergelangan tangannya, Adrian menoleh ke arah Haris, menatapnya dengan penuh kebencian. Aku akan membalas ini, gumamnya lirih. Haris hanya tersenyum dingin. Sudah terlambat, Adrian. Saat Adrian dibawa pergi, Haris menghela napas panjang. Ia akhirnya berhasil membalaskan dendam keluarganya. Tapi ada satu hal yang masih belum selesai. Kayla. Ia sudah mendapatkan keadilan yang ia cari. Tapi tanpa Kayla di sisinya, kenapa kemenangan ini terasa hampa? Hujan turun deras malam itu, membasahi trotoar kota yang sepi. Kayla duduk di dalam sebuah kafe kecil di sudut jalan. Kedua tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah mendingin. Matanya menatap kosong keluar jendela. Pikirannya mengembara ke satu sosok, Haris. Sudah beberapa hari sejak ia meninggalkan rumah. Beberapa hari sejak ia berpikir bahwa Haris telah memanfaatkannya. Tapi sekarang, setelah segalanya terungkap, hatinya mulai berontak. Haris tidak pernah berniat menyakitinya. Haris tidak pernah menjadikannya bagian dari balas dendam. Sebaliknya, Haris melindunginya. Kayla menutup matanya sejenak, mengingat bagaimana selama ini Haris selalu ada untuknya. Ia yang menolongnya saat terpuruk, ia yang menerima tawaran gilanya untuk menikah tanpa ragu. Ia yang berdiri di sampingnya saat Adrian menghina dan meremehkannya. Lalu, mengapa ia begitu cepat menuduh Haris sebagai pembohong? Tetesan air mata jatuh tanpa Kayla sadari. Haris memang menyembunyikan identitasnya, tapi itu bukan karena ingin mempermainkannya. Haris hanya tidak ingin dirinya terlibat dalam sesuatu yang bisa membahayakan. Kayla teringat bagaimana tatapan Haris waktu itu, tatapan penuh luka saat ia memilih pergi. Apakah saat ini Haris baik-baik saja? Sebuah suara di televisi kafe menarik perhatiannya. Kejahatan finansial yang dilakukan Adrian Wijaya telah terbongkar. Dengan bukti-bukti yang kuat, mantan CEO itu kini resmi ditahan. Sementara itu, sosok di balik pengungkapan kasus ini adalah Haris Pangestu Wijanarko, yang ternyata adalah mantan direktur muda sebuah perusahaan besar yang dulu dirugikan oleh Adrian. Kayla tertegun. Nama Haris terpampang jelas di layar, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar bodoh. Bagaimana bisa ia tidak menyadari betapa besar yang telah dilakukan pria itu? Ia berpikir Haris memanfaatkannya, padahal mungkin Haris benar-benar mencintainya. Kayla buru-buru meraih ponselnya, tangannya gemetar
saat mengetik nama Haris di mesin pencarian, puluhan berita muncul mengulas bagaimana Haris mengungkap kejahatan Adrian. Namun, ada satu berita yang membuat dadanya mencelos. Haris Pangestu Wijanarko menghilang setelah konferensi pers terkait kasus Adrian Wijaya. Keberadaannya belum diketahui hingga saat ini. Keila membekap mulutnya, napasnya tercekat. Haris menghilang? Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dari kafe, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Ada sesuatu dalam hatinya yang mendesaknya untuk mencari pria itu. Untuk pertama kalinya, Keila menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia tidak hanya ingin bertemu Haris untuk meminta maaf. Ia ingin kembali padanya. Ia ingin bersama dengannya. Dan ia tidak akan membiarkan Haris menghilang dari hidupnya. Tidak lagi. Keila berlari tanpa peduli hujan yang semakin deras mengguyur tubuhnya. Dingin meresap ke tulangnya, tapi rasa panik yang menggerogoti hatinya lebih menyakitkan daripada udara dingin yang menusuk kulit. Haris menghilang, dan Keila tidak tahu harus mencarinya kemana. Ponselnya sudah berulang kali ia cek, berharap ada pesan dari Haris, sesuatu, apapun. Namun, layar ponselnya tetap kosong, tanpa satupun kabar darinya. Jari-jarinya gemetar saat ia menekan nomor Haris sekali lagi. Nada sambung, berbunyi. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sampai akhirnya panggilan itu terputus tanpa jawaban. Keila menatap layar ponselnya dengan perasaan kalut. Dia benar-benar pergi. Setelah hampir seminggu tanpa kabar, Keila mulai merasa putus asa. Ia sudah mencoba mencari Haris ke apartemen yang dulu pernah ia tinggali. Kosong. Ia mencoba bertanya kepada beberapa karyawan di perusahaan tempat Haris bekerja sebagai sopir dulu. Tidak ada yang tahu. Bahkan, Keila sampai datang ke kantor polisi, berharap ada jejak yang bisa membawanya ke pria itu. Tapi, semua pencariannya berujung pada satu kenyataan yang menyakitkan. Haris telah menghilang tanpa jejak. Malam itu, Keila terduduk di dalam kamarnya, memeluk lutut dengan mata sembab. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasa kehilangan seseorang seperti ini. Adrian, lelaki itu memang telah mengkhianatinya, tapi ia tidak pernah benar-benar takut kehilangan Adrian. Namun Haris, pria itu masuk ke dalam hidupnya di saat ia paling hancur, menerima dirinya tanpa syarat, dan diam-diam melindunginya dari dunia yang kejam. Dan sekarang Haris pergi karena merasa tidak pantas untuknya. Di tempat lain, jauh dari hiruk-pikuk kota, Haris berdiri di tepi pantai dengan tatapan kosong. Ombak berdebur di hadapannya, seolah menyuarakan kekacauan yang juga sedang terjadi di hatinya. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, layar menampilkan panggilan tak terjawab dari Keila. Ia ingin menghubunginya. Ia ingin mendengar suaranya, tapi ia tahu itu hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Haris menghela napas panjang. Lebih baik begini, gumamnya lirih. Bagaimana mungkin ia bisa mendampingi Keila setelah semua yang terjadi? Setelah ia menyembunyikan kebenaran darinya, setelah ia membuat Keila merasa dikhianati. Ia mencintai Keila, dan justru karena itu, ia memilih pergi. Tapi Haris lupa satu hal. Ketika cinta sudah begitu kuat, tak peduli sejauh apa seseorang berusaha menghilang, cinta itu akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan Keila, dengan segenap keberanian yang baru ia sadari dalam dirinya, tidak akan berhenti mencari. Malam itu, Keila memutuskan satu hal. Ia akan menemukan Haris, apapun yang terjadi. Ia tidak peduli jika pria itu mencoba menjauh. Ia tidak peduli jika Haris berpikir dirinya tidak pantas. Karena satu hal yang kini ia sadari, tanpa Haris, hidupnya terasa kosong. Dengan tekad bulat, ia mulai mencari kembali. Pagi-pagi sekali, Keila kembali mendatangi orang-orang yang mungkin mengetahui keberadaan Haris. Kali ini,
ia lebih gigih. Ia mendatangi rumah keluarga Haris, tapi orang tua Haris hanya menggeleng sedih. "Kami juga tidak tahu kemana dia pergi, Kayla," ujar ibunya dengan mata penuh kesedihan. "Sejak kasus Adrian selesai, dia tidak pernah pulang." Kayla mengepalkan tangannya. "Tapi, dia pasti pernah bilang sesuatu, kan? Tempat yang mungkin ia tuju?" Ayah Haris menghela napas panjang. "Dulu, ketika Haris masih kecil, setiap kali dia merasa sedih atau butuh menenangkan diri, dia selalu pergi ke sebuah tempat." Mata Kayla berbinar. "Di mana?" "Sebuah pantai di luar kota," jawab ibunya. Ragu. Dia sering bilang bahwa laut membuatnya merasa lebih tenang. Jantung Kayla berdegup kencang. Pantai. Apakah Haris ada di sana sekarang? Tanpa pikir panjang, ia berlari ke mobilnya dan mulai berkendara menuju pantai yang disebutkan. Hujan mulai turun gerimis, tapi Kayla tidak peduli. Perjalanan hampir 3 jam terasa seperti seumur hidup baginya. Saat mobilnya berhenti di tepi jalan yang mengarah ke pantai, ia melihatnya. Seorang pria berdiri sendirian, membelakangi laut. Haris menghembuskan napas panjang. Ombak masih berdebur pelan, seakan mencoba menenangkannya. Ia menutup matanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya benar, bahwa ia harus menjauh. Namun saat ia membuka mata kembali, hatinya seketika mencelos. Kayla, wanita itu berdiri beberapa meter darinya, wajahnya lelah. Pakaiannya sedikit basah karena hujan, tapi sorot matanya penuh dengan sesuatu yang membuat dada Haris terasa sesak, kelegaan, dan juga amarah. "Kamu," suara Kayla bergetar antara marah dan lega. "Kenapa kamu menghilang?" Haris terdiam. Kayla melangkah mendekat, hujan semakin deras tapi ia tidak peduli. "Kamu pikir dengan pergi seperti ini semuanya akan lebih baik?" Haris menunduk. "Kayla, jangan bilang kamu merasa tidak pantas untukku." Kayla memotong tajam. "Karena kalau kamu benar-benar berpikir begitu, berarti selama ini kamu tidak pernah mengenalku." Haris tertegun. "Kamu pikir aku peduli dengan siapa kamu dulu? Aku tidak peduli kalau kamu seorang pewaris kaya atau hanya seorang sopir." Mata Kayla memerah. "Yang aku pedulikan adalah kamu, Haris. Kamu." Haris menatapnya. Ada badai di matanya sendiri. "Kayla, aku takut menyakitimu lagi." Kayla tertawa sinis. Air matanya bercampur dengan air hujan. "Menyakitiku? Haris, kamu pikir aku tidak sakit saat kamu pergi?" Haris terdiam. Kayla menggeleng. Suaranya melemah. "Aku bodoh karena pernah meragukanmu. Tapi aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku tidak mau kehilanganmu, Haris." Haris menatap wanita di hadapannya. Wanita yang dulu hanya ia temani dalam pernikahan tanpa cinta. Tapi kini, wanita yang benar-benar telah mengisi hatinya sepenuhnya. Ombak semakin deras, hujan semakin turun. Dan Haris tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ia tidak mencintai wanita ini. Dengan langkah cepat, ia menarik Kayla ke dalam pelukannya. Kayla terkejut, tapi kemudian ia membiarkan dirinya larut dalam dekapan Haris. "Aku minta maaf," bisik Haris di telinganya. Suaranya pecah. "Aku minta maaf karena mencoba pergi. Aku tidak akan melakukannya lagi." Kayla mengeratkan pelukannya. "Kamu lebih baik menepati janji itu, karena kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi." Haris mengangguk tanpa ragu, karena ia tahu rumahnya bukanlah tempat, melainkan wanita dalam pelukannya saat ini. Haris masih memeluk Kayla erat, seolah takut kehilangan lagi. Hujan turun semakin deras, membasahi mereka berdua, tapi tak ada yang bergerak untuk mencari tempat berteduh. Di antara derasnya hujan dan deburan ombak, akhirnya mereka saling menemukan. Kayla menarik diri sedikit, cukup untuk menatap wajah Haris dengan mata yang masih basah, entah karena hujan atau air mata yang belum sempat kering. "Aku mencintaimu, Haris," bisiknya, suaranya penuh keteguhan. Haris terdiam,
Matanya sedikit membesar. Aku tahu pernikahan kita dulu hanya kesepakatan, tapi aku tidak peduli. Aku tidak mau hidup tanpamu. Aku tidak mau menikah hanya karena harga diri, atau hanya untuk membuktikan sesuatu ke orang lain. Aku ingin tetap bersamamu karena aku mencintaimu. Suara Keila bergetar, tapi tatapannya tidak goyah. Kalau kamu masih ingin pergi, kalau kamu masih merasa tidak pantas, aku tidak akan memaksa. Tapi aku harus jujur. Aku harus mengatakannya. Karena kalau aku tidak melakukannya sekarang, mungkin aku akan menyesal seumur hidup. Haris menatapnya tanpa berkedip. Keila menahan napas, menunggu jawabannya. Detik berlalu, dan kemudian Haris tersenyum. Senyum yang penuh dengan emosi yang tak terlukiskan. Tidak ada tempat yang lebih ingin aku datangi selain di sisimu, Keila. Suaranya dalam dan penuh kehangatan. Aku tidak peduli bagaimana awalnya pernikahan kita dimulai, karena sekarang aku tahu satu hal yang pasti. Aku mencintaimu. Keila terisak, tangannya gemetar saat meraih wajah Haris. Benarkah? Haris mengangguk, lalu menangkup wajahnya dan mengecup keningnya dengan lembut. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku janji. Keila terisak dalam kebahagiaan, dan sebelum ia bisa menahan dirinya, ia menarik Haris ke dalam ciuman yang penuh emosi. Hujan tetap turun, tapi keduanya tak peduli. Malam itu, di tepi pantai, dengan suara ombak sebagai saksi, cinta mereka akhirnya terlahir kembali. Kali ini bukan karena kesepakatan, tapi karena perasaan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, Keila berdiri di depan cermin, mengamati bayangannya dengan gaun putih yang jauh lebih sederhana dibandingkan gaun pengantinnya dulu. Tidak ada pesta mewah, tidak ada ribuan tamu, tapi kali ini Keila tersenyum karena hari ini ia menikah dengan cinta dalam hidupnya. Haris masuk ke dalam ruangan dan tertegun melihatnya. Kamu cantik. Keila tersenyum kecil. Aku lebih bahagia sekarang daripada sebelumnya. Haris melangkah mendekat, menggenggam tangannya. Dan aku lebih bersyukur karena bisa bersamamu dengan cara yang benar kali ini. Mereka tertawa kecil. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Pernikahan ini mungkin bukan awalnya yang mereka bayangkan. Tapi akhirnya mereka menikah bukan karena paksaan, bukan karena kesepakatan, melainkan karena cinta yang sesungguhnya. Dan kali ini mereka tahu pasti, mereka tidak akan melepaskan satu sama lain lagi.